Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari salah satu film yang paling gokil berjudul Mad Max Fury Road yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita mengenai kehidupan manusia di saat bumi mengering, kehabisan air dan bahan pangan sangatlah terbatas. Hukum alam kembali berlaku di mana yang kuat dialah yang berkuasa. Penasaran? I tell myself they cannot touch me. Diawali ketika seorang pria bernama Mac tengah berdiri di padang pasir yang luas, di mana pada saat itu daratan bumi telah gersang dan peradaban telah runtuh akibat dari perang nuklir yang terjadi sebelumnya. Mac terus dihantui rasa bersalahnya akibat dari kematian orang-orang yang tidak dapat ditolongnya. Mac pun berusaha kabur dari kejaran kelompok gangster yang disebut War Boys. Karena kalah jumlah, Mac pun berhasil ditangkap. Mac kemudian dibawa ke markas gangster itu yang disebut Citadel untuk dijadikan salah satu War Boys dengan dicap logo dari geng mereka. Namun Mac memberontak dan mencoba kabur dari tempat itu, namun sayangnya ia harus tertangkap lagi. Keesokan harinya di Citadel sedang berlangsung perayaan pelepasan rombongan anggota gangster yang akan menjara aqua cola atau bensin dan berbagai bahan makanan yang berada di Gaston. Dengan menggunakan mobil tangki yang disebut Waring, rombongan ini sendiri dipimpin oleh jenderal wanita berkepala pontos bertangan buntung bernama Furiosa. Karena namanya mirip penyanyi Indo, kita sebut saja Emut. Pimpinan dari gangster ini bernama Immortal Joe, kita sebut saja Bagong biar mudah menyebutnya. Bagong sendiri adalah sosok mantan bandit yang kini jadi presidennya koloni Citadel. Dia ini seorang yang sudah abah-abah, kulitnya udah melepuh, pakai alat bantu pernapasan pula. Namun apa yang membuat dia berkuasa? Bagong bisa berkuasa karena dia menggunakan sumber kehidupan yang di dunia Westland saat itu adalah satu hal yang sangat berharga. Setara dengan minyak makan yang jadi rebutannya emak-emak, yaitu air. Rakyat Citadel sangat menunggu momen di mana Bagong akan membuka keran air dari istananya untuk disedekahkan bagi mereka. Meskipun cuma sedikit saja, miris memang. Armada pimpinan Emut dikawal oleh beberapa orang War Boys yang saat itu dilepas untuk menjalankan tugas. Mereka harus mengawal truk ini dan muatannya sampai mati. Dan bagi mereka yang gugur dalam tugas, mereka akan diganjar tiket masuk Valhalla, surganya para pemuja api. On the highways of Valhalla. Salah seorang anak Bagong mengamati dari puncak istana lewat teropongnya. Ternyata rombongan Emut bergerak ke arah yang berlawanan dari rute tujuan yang seharusnya, dan ia melaporkan itu kepada ayahnya. Menyadari ada hal yang aneh, Bagong berlari ke arah belakang istana dan membuka sebuah pintu yang gedenya segede gaban. Tempat ia menyekap istri-istrinya. Dia masuk, ternyata mereka sudah nggak ada dan hanya meninggalkan tulisan-tulisan grafiti layaknya para demonstran. Kata nenek pengasuhnya, mereka minta dibawa kabur oleh si Emut dan mereka memanfaatkan momen hari ini untuk melakukan pelarian. Bagong ini mengumpulkan istri sebanyak mungkin untuk dijadikan pabrik pembuatan anak, dan dia pun mengumpulkan wanita-wanita yang subur sebagai pabrik susu balita-balitanya. Bagong menginginkan keturunan yang sempurna sebagai pewaris tahta Citadel karena selama ini anak yang sudah ia punya nggak begitu sesuai dengan harapannya. They are not your property. Karena kesal terjadi pemberontakan di dalam istana, Bagong pun langsung turun bersama para War Boys untuk mengejar rombongan Emut dan menyuruh mereka membawa balik bojo-bojone. Mike yang saat itu dikurung dan hendak diambil darahnya untuk dijadikan asupan nutrisi si War Boys ini. Sebutannya buat para pendonor darah ini adalah blood bag. Nah, sebagai orang baru yang darahnya masih banyak dan masih segar, ia pun dibawa oleh para War Boys untuk dijadikan bahan nutrisi mereka di jalan. Mac pun diikat di depan mobil dan rombongan itu pun meluncur dengan semangat juang yang dikobarkan oleh orkestra tabuhan rebana yang dipimpin bukan oleh Haji Tarmidi tetapi oleh seseorang gitaris mental.
Rombongan ini memakai kendaraan yang gak kalah garang dari armada yang tadi dibawa oleh Semut. Beberapa mobil monster dengan ban segede gajah, Bagong turun langsung memimpin armada perang ini. Para warbos anak buahnya Bagong sangat memuja pimpinannya. Mereka siap untuk melakukan apapun agar bisa membuat bosnya ini terkesan. Termasuk Eddie, salah satu seorang warbos yang sangat fanatik supporter bola. Armada truk yang dikendarai Emut terus melaju meskipun pengawalnya jadi terheran-heran melihat manuver komandannya ini. Mereka ternyata melalui jalur yang sudah dihadang oleh bajak gurun yang bermobil mirip landak. Pengejaran pun terjadi. The Warbos bawahan Bagong lantas memacu mobilnya untuk membantu Emut menyelamatkan aset berharga yang sedang dibawanya. Si bajak gurun ini berhasil mereka tumpas dan kini The Warbos harus mengadang truk Emut agar tidak terus lari membawa kabur dayang-dayang bosnya. Saat itu sebuah badai gurun yang hebat sedang menuju ke arah mereka. Emut tidak ada kata mundur, dia terus memacu truknya untuk melawan arus badai yang hebat itu. Eddie yang sangat frontal ini ikut memacu mobilnya mengejar ke dalam badai pertempuran pun tak terelakkan lagi. Di dalam badai pasir, Eddie mencoba mendekati Emut, sementara di depan Emut menyenggol salah satu kendaraan musuh dan membuatnya terpental masuk ke dalam pusaran badai yang sangat kuat hingga mobil pun terangkat dan hancur. Di sana Mac melihat Eddie yang melepas selang bensin. Eddie berniat bunuh diri dengan meledakkan mobilnya untuk menghentikan Emut. Mac yang tentunya malas buat ikutan mati konyol bareng Eddie, maka dari itu ia menghentikan Eddie dari usahanya untuk menabrakkan diri ke truknya Emut. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari belakang oleh Waring yang membuat mobil mereka akhirnya terpental menggelinding di antara kibasan pasir. Riding to Valhalla! Badai tersebut sudah lewat, Mac bangun di antara tumpukan pasir dan karena mukanya masih dipasang rantai yang terikat ke tangannya Eddie, ia pun harus membopong Warbos itu berjalan mengarungi gurun. Namun ternyata Mac gak harus jalan terlalu jauh karena kemudian ia melihat truk Waring, Emut lagi rebahan dan para penumpangnya yang terdiri dari Emut sendiri dan kelima bojone Bagong lagi bersih-bersih badan dari siraman pasir tadi. Kelima bojone Bagong ini kita panggil saja mereka Sinta, Santi, Dewi, Lasmi, dan Desi. Desi ini sedang dalam kondisi hamil tua mengandung bayinya Bagong. Inilah sumber kehidupan yang sangat berharga bagi Bagong yang harus ia lindungi walaupun ia harus mengorbankan apapun. We're not going back. Mac menodongkan senjata kepada mereka untuk minta diberikan air dan dibantu melepaskan ikatan rantainya. Setelah terjadi sedikit perkelahian dengan Emut, Mac akhirnya dibantu melepaskan tali rantainya dan kemudian masuk ke dalam Waring dan berniat kabur sendirian. Di kejauhan pasukan Bagong sudah terlihat mulai mendekat. Waring ini hanya bisa dikendarai oleh orang yang mengerti mesin. Oleh karena itu Mac akhirnya terpaksa membawa masuk Emut dan kawan-kawan agar kendaraan itu bisa bergerak sebelum Bagong dan konco-konconya semakin mendekat. Mereka pun akhirnya meluncur meninggalkan Eddie sendiri yang tergeletak di tengah padang pasir. Mendekati sebuah daerah yang bertebing, dua pasukan musuh yang lain datang pula mendekati mereka. Di sebelah kanan rombongan The People Enter dari Gaston dengan pasukan perangnya, dan di sebelah kiri rombongan The Bullet Farmer yang sedari tadi sudah menunggu Emut yang tidak kunjung tiba. Mendekati tebing, Emut yang punya janji untuk kasih jatah 1 tangki minyak kepada para bandit tebing itu agar dia dibiarkan lewat. Emut kemudian menepihkan Waring dan turun dulu untuk melepaskan ikatan truk kontainernya. Emut tadinya hendak benar-benar menunaikan janjinya, namun ia melihat rombongan pengejarnya sudah makin dekat dengan posisinya saat ini. Ia memutuskan untuk menyuruh Mac ngegas dan kabur meskipun dengan risiko mereka jadi harus berperang dengan para bandit penghuni tebing ini. Let's do this!
Para bandit itu kemudian meledakkan tebing di posisi celah yang kecil jalan tersebut agar rombongan di belakang tidak bisa lewat untuk kemudian mereka ngebut kejar truknya Emut dan kawan-kawan. Ketika rombongan Bagong berhasil tertahan, meskipun pada akhirnya Bagong dengan mobil monsternya berhasil melewati tumpukan bebatuan itu dan lanjut melakukan pengejarannya, Eddie yang ditemukan oleh rombongan Bagong lalu diajak ikut ke dalam mobil monster itu bersama Bagong. Di dalam waring kali ini Mac yang mengemudikannya dan Emut menjadi eksekutor, di samping Mac berusaha membidik para bandit yang ternyata pada jago melakukan akrobat dan manuver yang atraktif. Dan semakin riweuh karena di dalam truk kayaknya Daisy sudah kebelet pengen segera brojol. Meskipun mendapatkan perlawanan yang alot, para bandit itu akhirnya bisa mereka tumpas. Bagong yang ada di belakang kini sudah mulai mendekat. Ia hendak langsung menembak Emut, tapi Daisy menghalangi dia untuk melakukan tembakannya. Khawatir terjadi apa-apa dengan bayinya, Bagong dan para warboys pun jadi nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya Eddie menawarkan diri untuk loncat ke dalam truk dan masuk lewat lubang di dalam tangki. Untuk kemudian dia akan menembak mereka dan membawa bayi dalam kandungan Daisy. Eddie mendapatkan amanah tersebut dan dibekali pistol. Namun belum apa-apa dia sudah terpelanting jatuh. Akhirnya Bagong harus bertindak sendiri. Dia memacu mobilnya untuk menyusul truk Emut. Terjadi pertarungan di antara mereka. Let's go! Stop the ring! Return my treasures to me! Seorang warboys menembakkan jangkar untuk menarik setir yang sedang dikendalikan Mac. Daisy keluar dari pintu mobil untuk membantu memutus rantai tersebut. Tidak fokus dengan kondisi di depan, Daisy yang masih berada di luar pintu truk menabrak batu tebing yang ada di depannya. Mac menolak berhenti untuk menolong Daisy karena ia melihat cewek itu terlindas dengan telak oleh kendaraan suaminya. Mac memutuskan untuk lanjut ngabret meninggalkan para pengejarnya. Bagong sangat murka mendapatkan istrinya itu dalam kondisi yang sekarat. Did you see it? She went under the wheels. Pengejaran terus dilanjutkan, demikian juga dengan para pengejar truk ini yang lanjut memburu mereka. Dalam aksi kabur tersebut, Emut hendak membawa para wanita itu ke Green Place, tempat yang subur hijau di antara gersangnya gurun pasir, tempat ia dulu dibesarkan. Ketika suasana mulai cageh, Emut hendak memeriksa kondisi mesin bagian bawah dan Sinta memeriksa kedok belakang truk. Di dok belakang ini secara tidak diduga, Sinta menemukan Eddie yang lagi ketakutan. Dia merasa gagal saat menjalankan tugas dari Bagong, padahal bosnya ini sudah sangat percaya sama dia. Dia takut gak bisa masuk surga Valhalla. Sinta pun menghiburnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memasuki kawasan di mana banyak rembesan air yang menggenang di hamparan pasir. Jalan pun jadi licin dan sangat berisiko membuat kendaraan terpelanting. Sampai tiba pada suatu lokasi, ban kendaraan waring memblesek ke dalam pasir. Sambil berusaha membuat ban itu laju, Mac memasang ranjau peledak dan kembali menjalankan truknya. Di belakang beberapa kendaraan musuh hancur terkena jebakan. Hanya satu kendaraan yang bisa melakukan manuver di medan seperti itu, yaitu mobil tanknya si Bullet Farmer. Dia berniat melaju sendirian mengejar Emut. Di depan truk Emut terjebak lumpur dengan dibantu oleh Eddie yang sudah berhasil dijinakkan oleh Sinta. Mac dan Emut jadi ada kesempatan untuk menghadang laju musuhnya, sementara Eddie memegang setir kendaraan. Dengan tembakan jitunya, Emut berhasil menembak lampu mobilnya Bullet Farmer hingga pecahan lampu tersebut terlontar ke mata si bandit tua itu. Hingga dia pun jadi buta. Bullet makin murka, dia yang tadinya cuma nembak asal-asalan, sekarang jadi nembak beneran, jadi nggak peduli dengan keselamatan bojo-bojone Bagong. Don't breathe.
Sementara truk yang mesinnya sudah panas itu akhirnya cuma bisa jalan pelan. Mac pun turun tangan dengan cuma berbekal satu ranjau dan sebuah galon bensin. Dia jalan untuk menghadang kendaraan perang musuhnya, dan gak berapa lama sementara truk masih dalam kondisi rehat, sebuah ledakan terdengar dan Mac muncul kemudian dengan hasil rajahan berupa amunisi dan persenjataan. Mukanya berlumuran darah, bukan oleh darah sendiri tetapi darah para korban si Bullet, dan konco-konconya berhasil ia bantai. Gila bener lo Mac. Akhirnya rombongan Emut dan Mac bisa mendapatkan momen santai dalam perjalanan ini. Gak ada lagi mobil yang membuntuti mereka. Emut menceritakan bahwa dulu dia diculik dari tempatnya di Green Place, dan sekarang adalah momen yang paling tepat buat dia kabur secara sekarang lagi mengendarai The Warring. How do you know this place even exists? I was born there. Kemudian di sebuah lokasi terlihat pemandangan sebuah tower dari kejauhan. Ada seorang wanita di atas tower itu yang berteriak-teriak meminta tolong. Dia ini gak pakai baju dan berusaha memberikan kesan bahwa ia lagi ditawan. Mac dan Mud yang mengerti bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Maka dari itu Mud keluar dan kemudian berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa dia adalah anak suku asli Green Place. Dia mencari para money modder. Tiba-tiba muncul beberapa pengendara motor mendekati Mud. Mereka adalah para wanita yang terlihat sudah tua. Salah satu memeluk Mud dan mengenali Mud yang dulu diculik penjahat saat masih kecil. I am the daughter of Mary Jobasa. Mud kemudian segera minta diantar ke Green Place. Dia udah gak sabar melihat kampung halamannya. Namun Mud kaget ketika ia mendengar bahwa lokasi Green Place sudah ia lewati tadi. Di tempat dimana banyak rembesan air dan banyak burung gagak berterbangan. Lokasi subur itu sudah hancur terpolusi oleh racun. Mereka pun sudah nggak bisa menanam apapun di tanah itu. Mud berjalan menjauh dari yang lain dan melampiaskan rasa frustasinya dengan berteriak sekuat mungkin. Semua perjuangannya untuk mencapai tempat itu ternyata hanyalah sia-sia, dan kini ia tidak lagi punya kampung halaman untuk ia tuju. Say what? Home. Mereka pun bermalam di tengah gurun tersebut. Saat itu Mud menceritakan rencananya kepada Mac bahwa dia dan para wanita lain akan mengendarai motor untuk meneruskan perjalanan melewati padang garam selama 160 hari. Dengan harapan di ujung padang garam itu mereka menemukan lahan baru yang menjanjikan, dan Mac dikasih jatah satu motor untuk berkendara apabila ia hendak ikut gabung. Mac menolak untuk ikut gabung. You know hope is a mistake. Besok paginya Mac terbangun dari tidur. Dia menemukan tempat itu sudah kosong. Mac ini selalu dihantui oleh rasa perasaan bersalah. Bayangan para korban yang tidak berhasil ia selamatkan selalu muncul dalam benaknya. Melihat nasib yang akan dihadapi oleh para rombongan wanita itu, Mac merasa ia harus menolong mereka. Dengan mengendarai moge, ia menyusul rombongan Mud dan menghentikan perjalanan mereka. Dia meyakini bahwa perjalanan 160 hari melewati padang garam itu hanyalah sia-sia. Mud menyadari bahwa itu memang opsi yang masuk akal, tapi memikirkan bahwa mereka harus kembali mengalami pertempuran yang sadis kayak kemarin. Ia sudah nggak sanggup untuk membayangkannya. Semua teman yang lain pun mengamini opsi tersebut, dan karena melihat semangat para sobatnya itu, Mud akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana Mac membawa Warring balik menerobos barikade musuh untuk merebut Citadel. We go back? Di siang hari, geng Bagong masih santuy di tengah bukit pasir ketika kemudian salah seorang dari anggotanya melihat pergerakan truk Warring dari kejauhan. Awalnya Bagong heran truk itu mau lari kemana, baru kemudian ia menyadar bahwa Citadel lepas dari penjagaan dan Warring sedang berusaha untuk menduduki istananya. Pengejaran pun terjadi lagi. Di tengah jalan, mesin truk Mud mengalami kerusakan. Dia pun menyuruh Eddie untuk memperbaikinya. Di belakang pasukan musuh sudah semakin dekat. Mereka mendebaki truk Mud dengan pengait agar truk melambat.
Mac pun bergerak ke belakang memotong rantai-rantai yang menarik truk. Dari atas datang rombongan musuh yang bergelantung. Mac dan yang lain berusaha bertempur mempertahankan diri. Mac sempat tertembak oleh musuh. Emmut menyuruh Eddie untuk memegang kendali truk. Ia turun untuk melakukan tindakan. Pada saat yang bersamaan, Lasmi, salah seorang bojo yang paling manja, ia minta dibawa ke Bagong. Namun ternyata itu hanya akal-akalan saja agar ia bisa menolong Emmut naik ke atas mobilnya Bagong. Mac mengadang anaknya Bagong yang hendak mengambil bojone Bagong. Mac pun gelut dengan si botak tinggi besar itu. Emmut sendiri sudah naik di atas mobilnya Bagong dan gelut dengan si botak. Eddie menabrakkan The Warring ke pantat mobilnya Bagong sehingga bisa membantu Emmut menyingkirkannya. Setelah Eddie selesai membetulkan mesin, dia membantu Mac melompat ke arah mobil yang dikendarai oleh pimpinan gangster yang bernama Cecep. Mac berhasil menyelinap masuk ke dalam mobil dan menggunakan Cecep sebagai tameng. Mac lalu mencoba melompat kembali, namun ia berhasil ditangkap oleh musuh. Di saat Mac mencoba masuk ke truk Emmut, dia malah terlempar ke truk yang berisi para musisi organ tunggal yang mengiringi peperangan. Di depan, Emmut memasang pengait ke wajah Bagong dan membuatnya tertarik oleh roda mobilnya sendiri. Bagong pun tewas di tangan Emmut. Mac kemudian menolong Emmut yang bergelantungan. Di belakang, Eddie menyuruh para wanita untuk berpindah ke mobil yang ada di depannya. Eddie akan menghambat pasukan di belakang. Tiba-tiba muncul si botak anak Bagong yang ternyata masih hidup. Eddie pun mengorbankan diri dengan menabrakkan truk ke bebatuan. Singkat cerita, akhirnya Mac dan yang lainnya berhasil lolos dari kejaran musuh. Di dalam mobil, Mac melihat Emmut yang sekarat karena kehabisan darah. Mac lalu memberikan darah miliknya untuk menolong nyawa Emmut. My name is Max. That's my name. Sampailah rombongan itu di Citadel. Saat para penjaga akan memeriksanya, Mac berjalan ke atas mobil dan memperlihatkan bebenguk si Bagong di hadapan semua orang. Mac menendang mayat si Bagong. Dan seketika para penduduk yang marah karena terus ditindas merebut mayat itu dan mencapik-capiknya. Para pasukan Bagong yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa karena pimpinan mereka telah KO. Mereka melihat Emmut yang masih hidup karena Emmut adalah jenderal perang mereka, maka pasukan itu pun bersedia mematuhi perintah Emmut dan membawanya masuk ke lift untuk naik ke atas. Di atas, para wanita membuka keran air dan memberikannya untuk rakyat secara gratis. Semua orang bersorak karena kini mereka tidak akan lagi kehausan. Emmut melihat Mac yang berjalan menyelinap pergi di antara kerumunan orang. Mac pun tersenyum dan mengucapkan salam perpisahan. Tamat ending yang membagongkan.